Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News NTV, saya Muhammad Irsal. Mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, sudah siap melakukan sumpah pocong siang ini yang dilaksanakan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sumpah pocong hari ini yang rencananya juga akan dilakukan terhadap Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki. Namun Ibtu Rudiana tidak hadir dalam sumpah pocong hari ini dan hanya Saka Tatal yang akan menjalani ritual sumpah pocong. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya sumpah pocong yang akan dilakukan oleh mantan terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki, Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Berikut ini untuk Anda. Ya, sebelum sumpah pocong digelar pada hari ini, kemarin kuasa hukum dari Saka Tatal, Titin Prialianti, mengatakan bahwa materi sumpah pocong hari ini yang akan dilaksanakan oleh mantan terpidana pembunuhan Eki dan juga Vina di Cirebon, Jawa Barat, Saka Tatal, berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini, antara lain adalah Saka Tatal benar adanya pengakuan sebelum dirinya dijatuhi hukuman pidana terkait pembunuhan Eki dan juga Vina mendapatkan penganiayaan pada saat pemeriksaan. Sementara Saka Tatal juga akan bersumpah bahwa dirinya bukanlah pembunuh dari Vina dan juga Eki seperti yang tertuang dalam surat putusan pengadilan. Sedianya Ibtu Rudiana juga ditantang untuk mengikuti sumpah pocong yang digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Namun menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, dirinya tak akan hadir. Menurut tim kuasa hukum Rudiana bahwa sumpah pocong berlawanan dengan ajaran agama yang dianut oleh Ibtu Rudiana. Dan seperti yang dilihat di layar televisi Anda bahwa ini adalah persiapan dari ritual sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Meskipun Ibtu Rudiana tidak dijadwalkan hadir pada gelaran sumpah pocong hari ini, namun kuasa hukum dari Saka Tatal, Titin Prialianti, tim Padepokan Amparan Jati sudah menyiapkan 2 kain kafan yang sedianya digunakan oleh Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana. Meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir dalam gelaran sumpah pocong pada hari ini, namun sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal akan tetap digelar. Banyak kontroversi yang mencuat ketika sumpah pocong ada dalam pengusutan ataupun perjalanan kasus Vina dan juga Eki. Sebagian masyarakat menilai bahwa ritual yang dilakukan adalah mengarah kepada syirik sesuai ajaran agama Islam. Namun sebagian masyarakat menilai bahwa ritual sumpah pocong ini merupakan tradisi yang digunakan untuk membuktikan atau meyakinkan bahwa seseorang memberikan keterangan secara benar adanya. Ya, ini adalah pimpinan Padepokan dari Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat yang akan memimpin jalannya sumpah pocong. Sedianya sumpah pocong ini adalah ritual untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelaku sumpah pocong memberikan keterangan yang sebenarnya. Ya, sejumlah persiapan sudah dilakukan, sama halnya seperti prosesi pemakaman jenazah pada umumnya, menyiapkan kain kafan, terus kemudian tali pocong, sejumlah kembang yang biasa digunakan untuk prosesi, pemandian hingga pengkafanan
jenazah. Tidak hanya ritual pembungkusan saka tatal seperti layaknya jenazah menggunakan kain kafan, nanti juga akan ada kalimat atau lafaz yang akan diucapkan oleh saka tatal berkaitan sumpah yang akan diucapkannya pada Sumpah Pocong kali ini. Sumpah Pocong ini seperti diketahui dan juga kami informasikan kepada Anda, pemirsa, bahwa banyak dilakukan untuk masyarakat yang berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah Pocong para pelaku yang hari ini merupakan saka tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki akan tidur menggunakan kain kafan seperti layaknya jenazah. Kemudian dia akan dibimbing untuk mengucapkan lafaz sumpah yang disertai dengan doa saling melaknat bagi mereka yang berdusta atau berbohong tanpa melibatkan keluarga masing-masing. Masyarakat Jawa dan Sumatera meyakini kejujuran dapat diungkap melalui ikrar praktik Sumpah Pocong yang digelar hari ini. Selain dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa dan Sumatera, ajaran Islam berpendapat bahwa hukum sumpah pocong termasuk perbuatan syirik. Lantaran isi sumpah bisa bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Seperti yang sama-sama kita lihat bahwa sejumlah persiapan pun dilakukan seperti menyiapkan tali pocong, kain kafan, kembang-kembangan, wewangian yang berkaitan dengan jenazah, serta lafal sumpah. Saka tatal melakukan sumpah pocong karena tantangan dari pihak Ibtu Rudiana. Saka tatal pun memenuhi tantangan Ibtu Rudiana. Sumpah pocong itu bakal dilaksanakan di Padepokan Agung Amparan Jati yang terletak di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun Padepokan Agung Amparan Jati ini mempunyai aktivitas harian yang cukup padat seperti pelayanan supranatural hingga ritual tawasulan. Sehingga setiap bulan Padepokan ini mengadakan ritual tawasulan bersama yang dilaksanakan pada malam Rabu Kliwon. Padepokan ini berdiri sejak 2009 terus menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari solusi spiritual. Kembali kami informasikan bahwa Saka Tatal akan menjalani sumpah pocong hari ini untuk membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak berbohong dalam memberikan kesaksian di kasus kematian Vina di Cirebon dan juga Eki pada 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka Tatal menegaskan bahwa kliennya siap melakukan sumpah pocong hari ini. Selain itu, Ibtu Rudiana juga diminta melakukan hal serupa. Hanya saja,
kehadirannya masih menjadi tanda tanya dan belum memberikan keterangan terkait pelaksanaan Sumpah Pocong hari ini. Meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir pada hari ini, proses Sumpah Pocong akan tetap dilakukan hanya untuk Saka Tatal saja. Ya. Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat, seiring dengan tim dari Padepokan Amparan Jati tengah mempersiapkan prosesi Sumpah Pocong, sejumlah media juga tampak hadir, serta masyarakat sekitar yang akan menyaksikan prosesi ritual Sumpah Pocong yang hanya digelar untuk Saka Tatal saja. Nampaknya Padepokan Amparan Jati tidak menutup akses untuk masyarakat menyaksikan langsung prosesi ritual Sumpah Pocong yang jarang terjadi di Indonesia. Kami juga belum melihat tampak hadir dari Saka Tatal serta tim kuasa hukumnya. Menurut keyakinan adat untuk masyarakat Jawa dan Sumatera, meskipun Sumpah Pocong dianggap sebagai kegiatan yang biasa, bahwa yang membuatnya spesial adalah atau yang membuatnya mengkhawatirkan adalah dampak yang dapat terjadi apabila pelaku Sumpah Pocong yang berbohong dalam pelaksanaannya. Bagi keyakinan masyarakat Jawa dan Sumatera bahwa Sumpah Pocong ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka yang memperlakukannya dengan serius dan memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan seksama. Menurut keterangan ahli budaya bahwa Sumpah Pocong tidak semata-mata dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ada prosedur yang harus dijalani serta motif atau tujuan yang ingin dicapai dari ritual tersebut. Jelas bahwa ritual Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal adalah dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa keterangan yang ia sampaikan pada pemeriksaan yang dilakukannya 2016 silam benar adanya ada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tim penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga sempat menantang Ibtu Rudiana bahwa Sumpah Pocong juga pernah terucap dari mulut Ibtu Rudiana yang meyakini bahwa Muhammad Rizky Rudiana merupakan benar adalah anak kandungnya. Namun tim kuasa hukum dari Saka Tatal dalam hal ini yang berbicara adalah Titin Prialianti mengatakan bahwa materi Sumpah Pocong hari ini bukan berkaitan dengan keterangan Ibtu Rudiana yang menyatakan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak kandungnya, tapi juga
adalah materi lain terkait dengan kebenarannya bahwa kliennya mendapatkan penyiksaan pada saat pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dan materi lain adalah bahwa kasus Eki merupakan murni kecelakaan, bukan pembunuhan, seperti yang diungkapkan pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang telah digelar dan telah dipelajari materi PK oleh Mahkamah Agung, hingga dalam waktu dekat masyarakat dapat mengetahui apakah PK Saka Tatal disetujui oleh Mahkamah Agung atau tidak. Ya, kami masih akan terhubung ke Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan jalannya Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh mantan terpidana pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 silam, Saka Tatal. Tapi kami juga masih akan menunggu kapan Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya hadir di Padepokan Amparan Jati, karena hingga saat ini dari persiapan yang kami terima dari Padepokan Amparan Jati belum terlihat Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya. Kami akan mengupdate informasi ini terkait dengan Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal. Usai jeda, Breaking News NTV masih akan kami hadirkan, dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Anda kembali menyaksikan Breaking News NTV bersama saya Muhammad Irsal. Pemirsa, terkait dengan Sumpah Pocong yang akan dilaksanakan oleh mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saat ini masih dilakukan sejumlah persiapan. Kami akan mencoba mengajak Anda bergabung ke Padepokan Amparan Jati, Cirebon, di mana sejumlah persiapan telah dilakukan. Adapun sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Padepokan Amparan Jati, Cirebon terkait Sumpah Pocong yang akan digelar pada hari ini, antara lain adalah kain kafan yang telah disediakan untuk 2 orang. Sedianya bahwa pelaku Sumpah Pocong akan dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga Saka Tatal. Namun informasi yang kami terima bahwa Ibtu Rudiana tidak hadir dalam gelaran ritual Sumpah Pocong yang digelar hari ini, hanya Saka Tatal saja. Meski demikian, pemimpin Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat tetap melakukan Sumpah Pocong meskipun hanya Saka Tatal saja yang akan melaksanakan ritual tersebut. Padepokan Agung Amparan Jati seperti yang kita ketahui ini
memiliki aktivitas harian yang cukup padat seperti pelayanan supranatural hingga ritual tawasulan. Padepokan yang berdiri sejak 2009 ini terus menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari solusi spiritual. Saka Tatal merupakan sosok yang berkaitan dengan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam yang sedang berjuang untuk merehabilitasi statusnya sebagai mantan terpidana dengan pengajuan peninjauan kembali yang telah digelar beberapa waktu lalu yang sedang diteliti oleh Mahkamah Agung untuk menghasilkan keputusan bahwa apakah PK dari Saka Tatal dikabulkan atau ditolak. Jika PK Saka Tatal dikabulkan, maka status ataupun predikat mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada Saka Tatal akan ditangguhkan. Ya, seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda bahwa pemimpin Padepokan Amparan Jati Cirebon yang akan memimpin jalannya Sumpah Pocong pada hari ini. Diketahui bahwa ada berbagai tahapan dalam melakukan aksi Sumpah Pocong. Salah satunya memastikan kembali kepada calon yang akan disumpah bahwa aksi tetap bersedia diambil sumpahnya. Dari ritual Sumpah Pocong yang biasa dilakukannya, memandikan orang yang akan disumpahi juga menjadi tahapan lain. Selain itu, objek akan diminta berbaring selama 1 jam untuk bersumpah. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan salah satu ritual klinik ini. Pertama adalah kain kafan atau mori, kemudian saksi, dan yang terakhir adalah materi sumpahnya. Orang yang hendak melakukan Sumpah Pocong ini akan diperlakukan seperti jenazah, mulai dari dimandikan sampai akhirnya dibalut dengan kain kafan. Si pesumpah akan dibimbing seorang tokoh, dalam hal ini pimpinan Pondok Pesantren Amparan Jati, untuk mengucapkan apa yang perlu dikatakan. Tidak hanya sumpah saja, tapi juga deretan risiko akan ditanggung jika berbohong, yakni mulai dari kematian, sakit parah, miskin 7 turunan, dan sebagainya. Sementara dampak mengerikan Sumpah Pocong tidak hanya prosesinya, hal yang menarik soal Sumpah Pocong ini adalah dampak yang mengerikan. Menurut kepercayaan, barang siapa berbohong dalam ritual Sumpah Pocong itu, maka akan langsung terkena azab dari apa yang diucapkannya. Meskipun tadi kami sudah memberikan informasi kepada Anda bahwa ritual Sumpah Pocong ini kerap dilakukan oleh masyarakat yang berada di Jawa dan juga Sumatera. Sementara sejumlah ahli agama, dalam hal ini agama Islam, bahwa Sumpah Pocong merujuk pada aksi syirik yang dituangkan dalam ajaran agama Islam. Sumpah Pocong ini menjadi perhatian khusus masyarakat Cirebon mengingat keterlibatan kedua pihak dalam kasus Vina yang hingga saat ini menjadi sorotan publik. Jauh dari prosesi Sumpah Pocong yang akan dilaksanakan hari ini, sebelumnya Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus Vina Cirebon, menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan Sumpah Pocong guna membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa Sumpah Pocong tersebut akan dilakukan hari ini.
Sementara itu, Saka Tatal ingin bersumpah dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa ia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 2016. Saka Tatal meyakini bahwa ia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Ia juga menyatakan bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis 8 tahun terpidana kepadanya. Tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Jauh juga sebelum tantangan ini diberikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal, Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris di salah satu keraton di Cirebon, Jawa Barat, Selasa 30 Juli 2024 berkaitan dengan sidang PK Saka Tatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah, termasuk sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinan bahwa anaknya, Muhammad Rizky Rudiana, benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Namun, hari ini, Ibtu Rudiana dipastikan tidak hadir dalam sumpah pocong. Dua materi sumpah pocong yang berbeda terucap dari dua belah pihak terkait kasus Vina dan juga Eki. Jika Ibtu Rudiana mengatakan bahwa Muhammad Rizky Rudiana benar anaknya, namun tim kuasa hukum Saka Tatal membantah bahwa materi sumpah pocong hari ini bukan terkait hal itu, melainkan dengan kebenaran pernyataan Eki yang mengatakan bahwa mendapat penyiksaan di Polres Cirebon pada pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam, serta pernyataan dari Saka Tatal yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah pembunuh maupun pemerkosa dari Vina. Ya, kami akan terus mengupdate informasi terkait sumpah pocong yang digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Namun untuk sementara kami harus jeda sesaat sebelum nanti kami akan memberikan informasi kepada Anda ketika Saka Tatal akan menggelar sumpah pocong yang berlangsung selama 1 jam di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kami akan segera kembali dengan Breaking News NTV. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.